Saudara, kita kembali lagi dalam program Sapa Riau edisi hari ini masih bersama Bapak Fauzi Hasan, Ketua DPRD Kepulauan Meranti. Oke Pak, tadi Bapak sempat singgung mengenai tentang banyaknya legislator Senayan yang tidak melirik di daerah kabupaten. Kurang melirik. Melirik. Ya. Karena masih kurang seksinya gitu ya. Berarti itu bisa kita lihat berarti masih banyaknya program-program yang masih belum terjalani dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, ini bagaimana nih sinergi dari DPRD terhadap pimpinan daerah dalam menjalankan program-program yang berpihak kepada rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nih Pak? Nah, karena kita tahu berdasarkan pengalaman kita, karena ini kurang seksi dilihat oleh para legislator Senayan, untuk itu kita harus menjemput bola. Jadi kita menyebut bola ini mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang memegang kebijakan di pusat. Untuk itu kami mengadakan komunikasi yang intens dengan pihak pemerintah daerah. Kenapa? Karena kalau hubungan ini kurang baik, itu hasilnya kan nanti kurang baik juga yang dapat dari sana. Dan ini merupakan kewajiban kita. Kenapa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa legislator itu merupakan mitra kerja daripada pemerintah. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Jadi kami merupakan tanggung jawab kami juga bagaimana memajukan daerah supaya goalnya itu masyarakat tercipta kesejahteraan. Jadi seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya kita lihat legislator adalah mitra kerjanya dari pemerintah daerah. Ini bagaimana Bapak untuk dalam mengawasi kinerjanya pemerintah daerah yang bisa dibilang ini masih belum seksi nih dari legislator Senayan nih? Ya, nah untuk itu makanya kita tadi kan sudah kita bicarakan bahwa karena ini kita tahu dari A sampai Z bagaimanapun kita genjot, ya kan, kita harus menjemput bola, jemput bola. Jangan mengharapkan mereka turun, tetapi kita mengharapkan mereka berkomunikasi, dan dari hasil bagaimana kita berkomunikasi itu nanti insya Allah mereka akan turun, dan kita gambarkan potensi-potensi yang belum tergalikan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti itu. Dan ini yang seksi-seksi ini akan kita munculkan nanti setelah beliau tahu. Mereka ini kan hanya tahu kulit-kulitnya saja. Artinya seperti itu, bahwa mereka akan datang ke Meranti. Kenapa? Transportasi tak bisa cepat, artinya harus menginap di Meranti. Itu merupakan strategi kami. Orang yang datang ke Meranti harus menginap. Kenapa? Sehingga bisa PAD kita bisa masuk. Ya, kalau mereka hanya datang nanti pulang lagi, kita nggak dapat apa-apa. Yang dapat cuma memperkayakan nanti pihak penerbangan. Bukan berarti kita tidak mau penerbangan. Boleh. Penerbangan ini yang sedang kita garap, bagaimana nanti pihak-pihak yang mempunyai kepentingan bagaimana untuk daerah ini maju, kan harus ada transportasi ya, sehingga pemegang kebijakan itu kan waktunya sangat betul-betul sangat terbatas. Bagi yang pemegang kebijakan seperti Pak Menteri segala macam mau datang sebentar, halang seperti itu nggak ada persoalan. Tetapi bagi pihak-pihak yang lain sebagai turis ataupun ingin melihat seperti legislator, mereka kan punya masa reses kan 1 bulan. Ngapain mereka harus di situ paling tidaknya 2 hari, jalan dulu traveling dulu di pulau-pulau itu, bagaimana kan itu sebenarnya seperti itu. Dan untuk mencari itu kita harus meyakinkan, kita jemput bola ke Senayan itu, terutama tentu daerah orang-orang daerah dapil. Kalau kita ke Riau 1 ini mempunyai 7 wakil legislator yang duduk di Senayan. Itu wilayah Riau 1 itu kan termasuk Meranti, Bengkalis, Dumai, Rohil, Pekanbaru, ya kan, Siak sampai ke Rohul dan Rohil, kan, artinya seperti itu. Dan ini perwakilan kita ini kalau bisa itu memang diharapkan sangat tugas-tugasnya, amanah yang kami berikan untuk turun lihat. Sebenarnya mereka pun bisa juga lihat di YouTube yang bahwa sudah dapat bagaimana data-data demografinya ini Kabupaten Meranti. Namun demikian lebih alangkah baiknya kalau yang nama pun reses kan turun ke konstituen. Itu yang jadi kita tidak bisa mengharapkan mereka turun begitu saja dengan catatan dengan keinginan mereka sendiri, tetapi kita harus jemput, memberi dan meyakinkan. Inilah tugas kita dari fraksi partai masing-masing yang ada di legislator Kabupaten Kepulauan Meranti. Oke, dari tadi Bapak cerita sebenarnya kalau saya lihat Kepulauan Meranti ini sudah seksi loh Pak. Kalau misalnya kita didengar dari cerita Bapak Fauzi tadi, ternyata kalau
Kabupaten Kepulauan Meranti ini sudah seksi karena adanya UMKM yang sudah meningkat, kata Bapak tadi ya. Dilihat dari ada di salah satu pulau yang dimana situ perdagangan atau pertaniannya sudah meningkat. Nah, Pulau Topang. Pulau Topang. Nah, kalau misalnya dilihat bagaimana nih Pak mengukur keberhasilan dari program-program ataupun dari UMKM ataupun dari bidang lainnya gitu dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Pak? Nih, ini waktu peralihan daripada reformasi waktu zamannya Pak Habibie. Dulu kan kita pernah rupiah kita anjlok, sampai ke 16-18 ribu, sampai 20-an ribu. Nah di situ dan juga sampai saat ini, terus kita kena COVID, itu daerah kita Meranti, apalagi di Topang dan Kecamatan Ransang pada umumnya, mereka tak ada pengaruh. Artinya apa? Kenapa? Karena itu tadi, karena betul-betul kebutuhan pokoknya, ya kan, mereka mempunyai sawah, tidak ada persoalan. Nah, jadi artinya dengan adanya tak terdampaknya, tidak apa betul sama mereka, tidak menjadi persoalan bagi mereka, santai-santai saja. Nah, apalagi waktu zaman Pak Habibie kemarin, semua dealer-dealer roda 2 itu habis dihantam oleh mereka semua, karena harga tinggi waktu itu, harga kelapa tinggi, semua tinggi kan, dan mereka ingin kalau bisa seperti itu kembali, diciptakan suatu zamannya Pak Habibie kembali, dan itu yang mereka harapkan. Nah sekarang masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti itu semuanya bisa, mereka bisa produksikan. Misalnya kalau kelapa udah selesai, oke, lepas itu pinang, karet, cuma harga pemasaran ini yang belum normal, yang sesuai mereka harapkan. Namun demikian mereka hanya bertahan hidup, ya kan, untuk harga-harga kelapa saat ini memang agak turun. Ya kan, ini kan harga pasar ini kan tak bisa yang kita seperti Malaysia. Kalau Malaysia kan betul-betul harga kebutuhan pokok itu betul-betul diatur. Negara langsung turun tangan, kalau kita kan tidak. Nah, artinya seperti itu. Paling-paling kita operasi pasar paling-paling hanya sekedar aja yang bisa bertahan. Nah sekarang mereka itu karena sering ke Malaysia itu tadi. Nah, mereka mengagung-agungkan Malaysia terhadap kalau kebutuhan pokok itu. Kebutuhan pokok. Harga di sini di satu warung sini sama harga di sana sama. Kalau kita tidak, harga di sini beda sama harga di sebelah pun beda. Iya, benar sekali. Nah, di sini mereka tertariknya itu. Tapi kalau masalah kebangsaan Garuda di dadaku itu tetap. Nah, jadi kalau masih saya ingat lagi kata Pak Bupati Irwan, Garuda di dadaku, ya ringgit di sakuku katanya. Nah, kan itu artinya seperti itu kan. Nah, di situ. Berarti kalau misalnya kita lihat wilayah perbatasan ini banyak sekali manfaatnya ya, dan sebenarnya ini sudah menjadi seksi dari Kabupaten Kepulauan Meranti dengan banyaknya kalau misalnya dibilang di zamannya Pak PJ Habibie dolar naik tapi nggak terpengaruh dengan Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi kan ini sudah menjadi sebuah unggulan ya kan Pak. Kalau bisa dibilang berarti apa sih kunci keberhasilan ini terjadi dari kacamata DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Pak? Sebenarnya kunci keberhasilan itu, jadi mereka betul-betul memaksimalkan lahan yang tersedia. Nah, ini lahan. Ketersediaan lahan sungguh betul-betul sangat potensi di Meranti. Makanya Kementerian dari Pertanian kemarin menggelontorkan dengan ribuan hektar percetakan sawah. Masih waktu itu ada kerjasama dengan pihak TNI, ABRI. Ada hal ini berhasil. Kuncinya makanya sekarang kita kan digaungkan lagi toh, kan, ketahanan pangan. Ya, bagaimana kita swasembada pangan. Nah ini mulai dari zaman Pak Soeharto sampai zaman Pak Jokowi, ini kan swasembada pangan diharapkan. Karena kita Kabupaten Meranti sudah memulainya itu. Nah dan ini terbukti di Pulau Topang itu swasembada pangan. Udah clear, artinya walau bagaimanapun ya kan harga beras melambung tinggi tidak ada persoalan. Dan kalau bisa di daerah kami itu kalau bisa dolar itu tinggi naik. Indonesia kalau $1 20.000 mereka suka lagi karena mereka bekerja dengan ringgit dan dolar. Nah, artinya seperti itu yang mereka harapkan secara tentu kan secara hubungan itu hubungan daerah perbatasan itu. Nah itu yang kita maksud daripada tidak ada pengaruh.
kalau misalnya ada dampak-dampak krisis ekonomi segala macam, tidak berdampak sangat. Cuma yang sangat berdampak kalau Kabupaten Kepulauan Meranti ini sangat berdampak kalau dana transfer itu lambat ditransfer, dana bagi hasil, ini seperti itu, dan ada dana perimbangan, artinya seperti itu. Ini yang apalagi saat ini kita kan Kabupaten Meranti kan ada ribuan tenaga honorer. Nah, ribuan tenaga honorer yang saat ini yang dijadikan ke P3K. Nah, dalam P3K, proses P3K ini artinya itu kan mengeluarkan anggaran yang besar. Kalau misalnya di tenaga honorer ini untuk 1 bulan itu jasanya dibayar dengan besaran 2 juta, dengan P3K sudah menjadi 3.800.000, sudah naik 100%. Dananya dari mana? Dananya tetap dari dana perimbangan itu, dana down. Sementara itu tidak ada naik. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan. Jadi kita harapkan pemerintah pusat, ya kan, tolong yang ini, yang Pak Jokowi kemarin yang bilang 1 juta tenaga P3K itu, yang ini yang kita mau rebut dengan dana-dana APBN harus masuk ke kita. Tolong terperhatikan. Kalau ini tidak terperhatikan, ini akan bisa merusak pelayanan-pelayanan terhadap kemasyarakatan. Ke masyarakat kita baik dari segi kesehatan, pendidikan akan berdampak ke situ. Kalau nanti ini tidak terkelola dengan baik. Untuk itu peran DPRD bersama Pemda itu sangat dibutuhkan untuk menjemput bola dan mengasih tahu, berkomunikasi dengan pihak pusat untuk mengerti dalam hal ini. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Wah, ini luar biasa sekali. Banyak sekali keunggulan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah mendongkrak kemajuan dari daerah, yang bisa kita lihat bahwasanya Kabupaten Kepulauan Meranti bagaikan etalase Indonesia. Jika dibuka mata lebih lebar lagi, banyak sekali unggulan-unggulan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Mungkin boleh Bapak ada pesan dan kesan terhadap masyarakat, mungkin boleh memberikan harapan kepada masyarakat atau memberikan aspirasi pada masyarakat untuk menenangkan masyarakat. Misalnya masyarakat masih ada resah gitu ya dengan berada di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Mungkin boleh diceritakan di sini, Pak. Sangat kita harapkan kepada saudaraku Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya, bahwa negeri kita ini merupakan negeri yang terbilang, negeri yang terpandang. Artinya bahwa negeri kita yang betul-betul rahmat dari Allah, berseberangan dan berdekatan, berbatasan dengan negara-negara tetangga. Hal ini merupakan keuntungan positif yang harus kita rengkuh, dan menjadi, kita harapkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan semangat juangnya harus tinggi, semangat kreatifnya harus tinggi, apalagi generasi-generasi Z ini yang zaman-zaman digital yang akan datang ini. Betul-betul mari kita bersama-sama menggaungkan Meranti ini bukan negeri terisolir, tetapi negeri terdepan, negeri terhebat. Meranti hebat, insya Allah akan terjalin pada 2045 Indonesia Emas. Meranti hebat akan berada di Indonesia Emas 2045. Terima kasih Bapak Fauzi sudah mampir di studio kita, dan terima kasih menceritakan tentang Kabupaten Kepulauan Meranti. Saudara, selesai sudah kegiatan program kita hari ini di Sapa Riau. Saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV. Pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.